Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sebastianus B. Kilirong, mahasiswa program Magister Manajemen Logistik dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil final exam untuk mata kuliah kepabeanan dan ekspor impor yang dibimbing oleh Ibu Dr. Syafrianita ST MT. Presentasi ini akan membahas dua topik utama. Pertama, kebijakan impor melalui mekanisme larangan dan pembatasan atau LARTAS, termasuk latar belakang dan studi kasus penerapannya. Kedua, digitalisasi prosedur ekspor dan impor dengan penjelasan konsep single submission dan contoh aplikasinya di Indonesia. Harapannya presentasi ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis terkait kebijakan serta modernisasi prosedur dalam dunia kepabeanan. Mari kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu mengenai LARTAS. Kebijakan impor, larangan dan pembatasan, atau kita sering mengenalnya dengan LARTAS, merupakan perlindungan ekonomi dan keamanan nasional. Nah, pengertian LARTAS, kita mulai dari mengapa LARTAS itu penting. LARTAS pada dasarnya adalah mekanisme pengendalian arus barang ekspor dan impor melalui regulasi dari kementerian dan lembaga teknis. Tujuannya beragam, mulai dari melindungi masyarakat dari barang berbahaya, menjaga kesehatan publik, hingga melestarikan lingkungan. Jadi, ini bukan hanya soal batasan, tetapi soal perlindungan terhadap kepentingan nasional. Selanjutnya, pertimbangan penerapan LARTAS bagian 1. Apa saja yang dipertimbangkan sebelum LARTAS diterapkan? Pertama, tentu saja kepentingan nasional. Hal ini termasuk perlindungan sektor strategis seperti pangan dan energi, serta menjaga stabilitas ekonomi dan neraca perdagangan. Kedua, ada perlindungan konsumen, memastikan produk memenuhi standar mutu dan mencegah masuknya barang palsu. Bagian kedua, selain itu, kewajiban internasional juga menjadi acuan. Indonesia sebagai anggota dari WTO dan A3 harus tetap menjaga komitmen terhadap transparansi dan harmonisasi perdagangan. Terakhir, LARTAS juga penting dalam menjaga ketahanan dan keamanan nasional, terutama untuk mencegah potensi ancaman dari luar yang bisa mengganggu stabilitas dalam negeri. Selanjutnya, dari sisi legalitas, LARTAS memiliki dasar hukum yang jelas, mulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, lalu peraturan presiden atau menteri seperti Permendak Nomor 25 Tahun 2022, dan regulasi teknis dari berbagai kementerian seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam. Semua ini menunjukkan bahwa penerapan LARTAS sangat terkoordinasi secara lintas sektor. Sekarang mari kita lihat contoh penerapan LARTAS di sektor ekspor energi, khususnya batu bara. Tujuan pengaturan ini adalah untuk menjaga pasokan domestik
melalui kebijakan DMO serta mengontrol eksploitasi sumber daya alam. Prosedurnya mencakup rekomendasi teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, verifikasi DMO, sertifikasi clean and clear, persetujuan ekspor dari Kemendak, hingga verifikasi bea cukai lewat portalnya. Contohnya adalah PT Adaro Indonesia. Pernah mereka dilarang untuk ekspor karena tidak memenuhi ketentuan DMO. Contoh lainnya lagi adalah pada sektor impor pangan. Tujuannya tentu untuk menjaga ketersediaan pangan, menghindari produk ilegal, serta melindungi petani lokal. Pelaku usaha harus melalui beberapa tahap. Pengajuan persetujuan impor via INSW, rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian, persetujuan dari BPOM, dan verifikasi dokumen oleh Bea Cukai melalui SINSW dan CEISA. Jika dokumen tidak lengkap, biasanya itu barang akan ditolak di pelabuhan. Selanjutnya, apa saja manfaat dari Lartas? Bagi bisnis, Lartas memberikan kepastian hukum dan mendorong persaingan yang sehat. Bagi negara, ini membantu menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Dan bagi masyarakat, ya, Lartas memastikan bahwa produk yang beredar di pasar aman dan berkualitas. Kesimpulan dari Lartas ini bukan sekedar larangan, tapi merupakan instrumen vital yang melindungi berbagai aspek kehidupan nasional, didukung oleh regulasi dan koordinasi antar kementerian dan lembaga. Lartas sangat relevan bagi sektor strategis dan efektif jika dijalankan dengan transparansi dan kepatuhan. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, digitalisasi ekosistem ekspor-impor Indonesia. Transformasi digital menjadi kunci dalam mempercepat arus perdagangan, khususnya dalam menghadapi persaingan global. Melalui digitalisasi dan prinsip single submission, proses yang sebelumnya rumit dan lambat menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Nah, selanjutnya topik ini penting karena Indonesia kini semakin terintegrasi ke dalam global supply chain. Namun, sistem manual di masa lalu menimbulkan banyak masalah seperti keterlambatan, biaya tinggi, dan bahkan potensi korupsi. Dengan digitalisasi, kita bisa menyederhanakan proses, meningkatkan Logistic Performance Index atau LPI, dan memperkuat daya saing Indonesia. Oke, digitalization dalam konteks ekspor-impor. Apa itu digitalization dalam konteks ekspor-impor? Nah, artinya adalah mengotomatiskan seluruh proses perdagangan mulai dari pre-clearance, clearance, hingga post-clearance. Hal ini mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, mempercepat layanan, dan menurunkan biaya operasional. Prinsip single submission memungkinkan data hanya dimasukkan satu kali dan bisa diakses oleh semua kementerian dan lembaga terkait secara real time. Hal ini mengurangi duplikasi, memangkas birokrasi, dan mendorong interoperabilitas serta transparansi. Platform seperti INSW memfasilitasi hal ini. Selanjutnya tentang strategic objective. Ada 3 tujuan strategis dari digitalisasi ini. Pertama,
meningkatkan transparansi dan accountability melalui pencatatan elektronik. Kedua, menurunkan dwelling time yang sebelumnya 5-7 hari kini bisa kurang dari 3 hari. Dan ketiga, memperkuat national kompetitif serta kepercayaan investor. Sumber data ini berasal dari LPA report dan World Bank dan penelitian dari studi sebelumnya. Nah, selanjutnya tentang beberapa platform kunci yang membentuk ekosistem digital kita, antara lain INSW sebagai portal nasional. Setelah itu ada CEISA milik Bea Cukai yang menangani deklarasi dan pelacakan, dan ada juga SINSW yang khusus menangani izin teknis impor. Ketiganya terintegrasi dan hanya membutuhkan entry data satu kali dari pelaku usaha. Baik, berikutnya tentang dampak dan manfaat bagi stakeholder. Tentu dampaknya sangat besar. Untuk pelaku usaha, proses clearance menjadi lebih cepat tanpa perlu ke kantor fisik dan pelacakan jadi transparan. Untuk pemerintah, mereka juga terbantu dengan data real time dan kontrol yang lebih kuat. Dan untuk perekonomian nasional, hal ini menurunkan biaya usaha, meningkatkan kesiapan ekspor, serta memperkuat reputasi perdagangan global. Kesimpulan, sebagai penutup, digitalization dan single submission bukan hanya tren, tetapi kebutuhan. Transformasi ini menjadikan ekosistem perdagangan Indonesia lebih modern, efisien, dan accountable. Kita bisa menyederhanakan proses, mengurangi hambatan, dan menyesuaikan diri dengan standar global dalam trade facilitation. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait hasil final exam mata kuliah kepabeanan dan ekspor impor. Kita telah membahas 2 poin penting, yaitu mekanisme lartas dalam kebijakan impor yang berperan penting dalam melindungi masyarakat, menjaga keamanan nasional, dan mendukung industri dalam negeri. Contoh penerapan lartas pada ekspor batubara di sektor energi juga menggambarkan bagaimana regulasi ini diterapkan secara konkret. Selanjutnya, digitalisasi prosedur ekspor impor melalui sistem single submission yang menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan efisiensi logistik nasional. Contoh penerapan pada sistem INSW menunjukkan arah kemajuan transformasi digital di sektor kepabeanan. Saya menyadari bahwa topik ini sangat luas dan dinamis, namun saya berharap materi yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian apapun isi materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam logistik, sampai jumpa.